الفتاة الله يعفو عنا ونوالد ومشانا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا فإن أصدق الكتاب الله خير الحج هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seiring dengan tuan guru kita tidak hadir pada pagi hari ini, yaitu ada konfirmasi beliau kurang sehat dari semenjak hari Sabtu, Minggu, Senin, udah 3 hari beliau tidak mengajar. Yang tentunya sebelum kita beranjak membahas apa yang terkandung dalam kitab ini, mari kita membaca Al-Quran Suratul Fatihah bil khusus untuk kesehatan beliau. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga dapat pulih kembali dan melaksanakan sebagaimana biasa. Bani bakwat Al-Fatihah bin niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili khairi ma'mul mubarra'a minal lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam garamal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di dalam masalah Kitabul Azan sampai hadis yang ke wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzana wa lam yaqul misla ma qala al muazzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muazzinu wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nada'a faqulu misla ma yaqulul muazzinu. Rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil arsy yaumal zilla illa zilluh imamun adil wa muadzinu hafiz wa qari'ul qur'ani yaqra'u kulla laitatin mi'ati ayatin wallahu alam bisawab. Ini masalah lanjutan bulan-bulan yang lalu di dalam keutamaan orang yang berazan. Berdasarkan hadis tadi telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang mendengar yaitu suara azan walam yakul, kemudian dia tidak membaca apa yang dibaca oleh si muadzin tersebut, qalal muadzinuna yaitu fa innahu, maka sesungguhnya dia yumna'u akan dilarang minas sujudi daripada sujud yaumal qiyamah pada hari kiamat. Idza sajada apabila dia sujud orang-orang yang azan. Hadis yang kedua diriwayatkan bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qasamitum nada'a faqulu misla ma yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar suara berkumandang azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Di riwayat Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi zillil arsy yaumal illa zilluh, ada 3 orang yang akan dapat naungan nanti di arsy pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa gerangan? Imamun adil,
Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, wa mu'adzinun hafizun, orang-orang yang memelihara azan. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'ani yaqra'u kulla lailatin mi'ata ayatin. Ketika orang-orang membaca Al-Quran, dibaca setiap malam sebanyak 200 ayat. Ini akan dapat naungan nanti pada hari kiamat. Baiklah, kesimpulan bacaan kita. Sungguh beruntung orang-orang yang suka azan. Keberuntungan bukan hanya di dunia punya nilai pahala. Lebih jauh nanti di akhirat pun orang yang azan akan Allah berikan ganjaran kepada mereka. Tinggal bagaimana yang mendengarkan suara azan. Maka di sini dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, apabila mendengar suara azan maka kita harus menjawab dengan azan tersebut. Contoh, kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian istirja. Apa istirja? Baca dalam hati dulu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, asyhadu. Baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya istirja. Tolong yang tukang azan nih, yang tukang azan. Ada nggak tukang azan di sini? Karena saya perhatikan yang azan nih kayaknya nggak ngaji tentang masalah cara azan. Ya terutama istirja tadi. Ya sampai-sampai pernah mungkin saya ceritakan. Mu'alim cerita di Masjid Al-Arif, Gang Jagal Senen. Itu Bilal ketika setelah takbir 4 kali kemudian istirja diam. Si khatib rupanya marah. Gebrak mimbar. Sementara si Bilal tetap diam. Karena berpikir jangan-jangan gue melo tahuan gue nih. Karena buktinya istirja berhenti dia marah. Kalau dia tahu kira-kira marah nggak? Enggak kan? Karena tahu tentang istirja tadi. Itu salah satu contoh. Jadi nggak boleh langsung asyhadu an la ilaha illallah. Tapi baca pribadi untuk kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar muadzin begitu? Jarang apa memang nggak ada? Makanya saya tanya, ada apa enggak ada gitu. Kalau enggak ada, kenapa enggak ada? Sekarang udah ngaji kan, tolong yang tukang azan caranya seperti itu ya. Jadi setelah takbir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun harus dipisah, jangan disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan, sigotnya dipisah. Nah setelah 4 kali tadi baca sendiri asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, baru keraskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab oleh yang dengar azan tersebut. Jangan diam. Ya, jangan. Alangkah beruntungnya orang yang azan dan orang yang mendengarkan kemudian dia mengatakan seperti si muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ikuti asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Apa hayya 'alas shalah? Atau la haula wala quwata illa billah? Tapi yang betul yang mana nih? Enggak juga, enggak dua-duanya. Karena masing-masing mazhab berbeda. Kalau Imam Syafi'i memang jawab la haula wala quwata illa billah. Kalau Imam Hanafi sesuai dengan kata sabda Nabi kita.
mengucapkan apa yang diucapkan oleh si muadzin. Hayya 'alas shalah, ya berarti hayya 'alas shalah. Gitu kan? Nah, kalau kita orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dipakai dua-duanya. Ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu di situ bedanya, ya. Jadi makanya kembali saya katakan tadi bahwa orang-orang Sunni sangat istilahnya memperhatikan antara sabda Rasulullah tadi, tidak istilahnya harus mengatakan apa yang dikatakan oleh si azan muazin gitu kan. Nah, tapi kembali tadi perbedaan antara dua mazhab tersebut, ada mengatakan ikuti suara muazin, yang kedua boleh dengan kata la haula wala quwata illa billah. Kalau kita dua-duanya dipakai. Suka dipakainya? Dipakainya? La haula wala quwata illa billah itu hayya 'alas shalah dulu baru halal. Biasanya yang dipakai yang mana? Iya kan? Lo pakai dua-duanya. Tolong kalau saya biasa pakai dua-duanya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, sunnah subuh baca 2 surat. Iya kan? Siapa orang baca Fatihah kuliah, surat kedua kulhu, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi di hadis lain, man qara'a alam-alam, siapa yang baca 2 alam-alam, alam nasrah dan alam tara, Allah akan hindarkan dari bawaziro, penyakit huwasir. 2 hadis berbeda, walaupun menurut badan tarjih orang-orang di luar NU yang sahih hadisnya adalah kuliah dan kulhu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak menilai tentang sahih tidaknya, yang penting ini hadis. Sehingga dua-duanya dipakai. Rakaat pertama alam nasrah dan kuliah, rakaat kedua alam taro dan kulha. 2 hadis dipakai seperti tadi itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Tapi imam lain hayya 'alas shalah, tetap hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tinggal kembali kepada kita semua. Mau pakai yang mana? Dua-duanya lebih afdol, dua-duanya dibaca. Itu kan, karena masing-masing pendapat. Yang enggak benar, yang enggak jawab azan, ya. Tuh, jadi hayya 'alas shalah, yang muter cuman palanya doang, badannya jangan muter. Ini kadang kala badannya ikut muter. Jangan cuman kepalanya doang. Hayya 'alas shalah. Haknya pun hak besar, karena tak marbutoh kan. Jangan hayya 'alas shalah. Jangan. Itu contoh lafadznya, sigotnya tadi harus jelas. Jangan hayya 'alas shalah tetapi haknya tak marbutoh berubah jadi hak besar. Hayya 'alas shalah pakai dada, ya. Ketika hayya 'alal falah, baru falah. Jangan sama antara as-shalah dengan hayya 'alal falah. Haknya itu berarti dia bisa azan tapi nggak pernah lihat tulisan. Iya kan? Kebanyakan kan kita malas untuk lihat tulisan. Yang penting udah dengar kayaknya benar nih, padahal salah. Tolong, yang tukang azan harus lihat konteksnya. Jangan sekedar untuk di luar kepala. Itu contoh. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Jangan naum. Kan lagi keren tuh. Ya kan? As-salatu khairum minan naum. Nah, kalau minan naum kira-kira ada mad enggak? Ada madnya enggak? Naum. Ada madnya enggak? Itu kan hukum tajwid kan termasuk madlin. Karena diwakafkan otomatis minimalkan 2 harakat. Tapi kalau naum ada harakatnya enggak? Enggak ada. Berarti huruf lin seharusnya harus diwasal. Tapi berhubung wakaf maka jadi madlin. Nah, minimal 2 harakat, maksimal 14 harakat. Atau 14 harakat?
as-salatu khairum minan naum. Maksimal ya, minimal naum, jangan naum. Ini kan lagi tren ya. Kalau saya perhatikan, saya dengarkan itu mereka begitu suaranya indah padahal napas masih panjang stoknya. Tapi naum padahal naum itu minimal, tapi maksimal silakan sampai 14 harakat. Kalau adzan, kalau Quran nggak boleh lebih 6 harakat. Iya kan? Karena termasuk madlin itu 2, 4 dan 6 harakat ketika wakaf. Jika wasal berarti bukan madlin tapi harfu lin. Ini contoh ya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, bahkan baginda Rasulullah SAW menyatakan orang yang mendengar azan tapi dia nggak jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muazin tersebut, ya, yumna'u, maka dilarang minas sujudi, yaitu daripada sujud nanti pada hari kiamat apabila sujud orang-orang yang tukang azan. Orang-orang tukang azan sujud sebagai syukur kepada Allah, tapi yang nggak mau jawab azan itu yumna'u minas sujudi, dilarang nggak boleh sujud. Dan ini perbedaan antara yang orang suka jawab azan dengan yang tidak, nanti hari kiamat di situ perbedaannya. Kalau yang suka jawab azan ya mereka akan sujud beserta si muadzin, tapi kalau orang yang nggak pernah menjawab muadzin maka dia tidak boleh sujud. Itu paham hadis ini. Yang kedua ya, jadi makanya tolong jawab muadzin sampai selesai ya, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azan ya. Yang kedua, ini Bilal Jumat nih. Ini jangan bersaing antara azan pertama dengan azan kedua. Iya kan? Seharusnya kan ada perbedaan. Kalau Bilal azan yang kedua cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan seperti azan pertama. Artinya apa? Kalau ini lebih pendek. Artinya itu kan lebih dipercepat. Kalau azan pertama silahkan untuk memanggil orang supaya segera sholat ke masjid. Tapi kalau yang kedua itu hanya untuk mendirikan si khatib, gitu kan, supaya mempersiapkan dengan suara atau dengan baca, jangan seperti azan pertama. Ini biasa enggak? Azan pertama dengan azan kedua sama. Tolong, ini yang suka jadi Bilal harus dibedakan, ya. Jangan seperti azan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita yang dengar, maaf nih, yang paham tentang masalah cara azan pertama dengan Bilal, itu kan ya Allah lama deh, alamat lama nih, kenapa bersaing muadzin pertama dengan Bilal, gitu kan? Tolong nih yang suka jadi Bilal Jumat, jangan disamakan dengan azan pertama, tapi harus lebih cepat dari azan pertama. Tolong ya. Ini kemudian yang hadis kedua tadi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol idza samitumun nada'a faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ini sama dengan konsep kedua pertama tadi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza samitum nada, apabila kamu mendengar suara panggilan, ini nida, panggilan azan pakulu, maka katakanlah misla ma yaqulul muadzin, katakanlah seperti apa yang kamu dengar dibaca oleh muadzin, sebagaimana saya jelaskan tadi. Ini dua hadis sama ya pengertiannya. Nah, yang ketiga, terakhir, riwayat Imam Malik, Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmizi dan Ibnu Majah. Berarti ini termasuk apa? Siapa hadis sitah ya. 6 perawi hadis, tapi yang di sini disebut 4. Ya.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi dzillil arsy yaumal zilla illa zilluh, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang akan mendapat naungan. Kapan? Fi dzillil arsy, yaitu di arsy nanti. Pada hari tidak ada naungan illa zilluh, kecuali naungan Allah. Apa itu naungan? Kalau bahasa kita naungan perlindungan. Suasana panasnya luar biasa, manusia dalam keadaan telanjang bulat, baik laki maupun perempuan, tanpa alas kaki, persis bagaikan anak yang belum disunat. Kan gitu keterangannya. Nah ini mereka dalam kondisi seperti itu nggak bisa dibayangkan kayak apa hebatnya. Namun 3 orang ini di saat istilahnya terjadinya seperti itu, Allah akan memberikan naungan, perlindungan kepada mereka dalam kondisi seperti itu. Siapa yang akan mendapat naungan dari Allah di arsy nanti? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang enggak memperhatikan diri, keluarga atau politiknya, tapi memikirkan bagaimana rakyat semua merasakan pengayoman dari seorang pemimpin. Itu namanya pemimpin adil. Pemimpin apa saja? Karena pemimpin yang terkecil dalam masyarakat kan kepala keluarga, orang tua, bapak. Naik ke tingkat 2, Pak RT. Naik ke tingkat 3, PRW. Naik ke tingkat 4, lurah. Naik ke 5, camat. Naik ke 6, wali kota. Naik ke 7, gubernur. Naik ke 8, menteri. Pemimpin bukan? Bukan ya, yang pemimpin kan presiden. Menteri itu bawahan yang diatur oleh presiden. Nah ini contoh, berarti 8 jenjang ini sebagai pemimpin dalam hidup bermasyarakat. Yang terkecil unitnya adalah yaitu orang tua alias ayah. Nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin bakal ditanya apa yang dia pimpin. Nah, kalau Bapak merasa pemimpin dari atas tadi, kita bukan presiden, mungkin gubernur. Kita bukan gubernur tapi wali kota, mungkin bukan wali kota tapi kita sebagai camat atau lurah atau RW atau RT. Berarti 2 jabatan, RT juga, kepala keluarga juga. Itu kan? Nah, ini perankanlah, manfaatkanlah di saat kita menjadi pemimpin supaya bisa berbuat adil. Jangan ada istilah di satu sisi yang dekat diperlakukan dengan adil, tapi pihak lawan. Sebab kata Umar bin Khattab, yang namanya adil nggak berat sebelah, siapapun dengan siapapun, baik lawan kayak kawan tetap harus sama memutuskan permasalahan. Itu yang namanya adil ya. Nah yang kedua, wa muadzinul hafizun, orang yang memelihara azan. Minimal ada jaminan 12 tahun tukang azan itu surga tempat kembalinya. Ada tukang azan sampai 12 tahun. Berarti ini merobot nih. Kesempatan merebot untuk azan. Atau spesialis, pengurus masjid menunjuk muazin. Ya umpamanya. Nah kalau dia tahu dari azan asar, maghrib, isya dan subuh, terus menerus sampai 12 tahun, kemudian meninggal dunia 12 tahun, maka tukang azan yang hafiz tadi, itulah yang Allah siapkan surga buat orang yang tukang azan. Ada nggak kira-kira sampai 12 tahun? Ada nggak? Tuh kalau saya ngajar di Al-Ikhlas Paseban, Selasa subuh itu di sana. Itu udah sepuh orangnya, mungkin lebih dari 2 tahun. Kalau dia semenjak mungkin sekitar 40 tahun, sekarang umurnya hampir 70 tahun, berarti lebih 12 tahun gitu kan. Nah ini umpamanya. Nah dan itu pun yang azan tetap dia sendiri, enggak orang lain ya. Ini yang namanya hafiz, memelihara azannya. Yang ketiga, wa qari'ul qur'ana yaqra'u kulla lailatin mi'atai ayatin.
Yang ketiga yang akan dapat naungan nanti pada hari kiamat, lindungan arasy, siapa mereka? Qari'ul Quran, orang yang membaca Quran, yaqra'u kulla lailatin. Setiap malam minimal mi'atai ayatin, sebanyak 200 ayat. Ya. Jadi tiap malam bacanya berapa ayat? 200 ayat. Kita berapa ayat? Hah? Doain paling baru 20 ayat. Baru 20 ayat berarti. Ini 200 ya. Apa? Iya, yang penting walaupun sedikit tapi rutin, daripada borongan sebulan sekali. Masih mending tapi belum maksimal. Maksimalnya kan suruh 200 ayat. Nah, sehari ya. Itu di sini akulla lailatin. Jadi yaqra'ul kulla lailatin, membaca setiap malam. Bukan kullu bimana liba'ad, tapi kullu bimana kullin, artinya setiap malam. Hah? Ya, pokoknya malam, kalau saya punya guru Al-Maqbul Ki Hasyim Adnan tuh yang penting sehari semalam 200 ayat. Kalau di sini kan konteksnya lailatin, berarti kan malam. Kalau siang berarti kan nggak masuk kan. Nah, apakah termasuk siang itu malam, malam itu siang, yang disebut satu hari, malam dan siang, atau siang doang? Di pertanyaan yang namanya suatu hari, malam dan siang, atau siang doang? Atau malam doang? Nah, kalau bahasa kita kan sehari semalam. Nah, kalau ada bahasa lain sehari, berarti kalau sehari kan siang. Kalau semalam berarti malam. Kalau sehari semalam, siang malam. Nah, sedangkan di sini kulla lailatin, nggak pakai kulla yaumin wa lailatin. Iya kan? Cuman lailatin doang kan? Malam doang, berarti suruhnya malam. Saya dapat ijazah dari iya, iya betul. Iya. Baru saya baru mau cerita. Iya. Saya waktu dulu dapat ijazah dari Al-Maqbul Ki Hasyim Adnan ya. Ki Hasyim Adnan, kenal kan? Mau balik 60-an, singa podium. Terkenal singa podium. Kenal gak? Ki Hasyim Adnan. Yang suka cok gali cok. Cocok. Itu saya ingat kan, bumbu masak, niwon, pala botak tapi pada blow on. Itu kan, itu saya ingat. Nah, ini kembali beliau mengatakan sehari semalam 200 ayat. Nah, beliau mengijazahkan bacanya Yasin, Ad-Dukhan, Waqiah, Al-Muluk, Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Fatihah. Kalau kita total 10 surat tersebut, ada nggak 200 ayat? Lebih 200 ayat. Nah, itu dibaca tadi tuh. Pertanyaan tadi tuh, ya. Pertanyaan tadi. Ini dari semenjak tahun 1988 sampai sekarang saya masih baca. Karena waktu itu terjadi rejim Soeharto. Mau baling diapain? Dikarungin. Entah kemana hilangnya gitu kan. Nah, kita mahasiswa tuh oleh beliau disarankan untuk membaca 10 surat. Ya, kalau kita baca satu demi satu, coba Bapak beli buku yang judulnya 10 surat. Ini 10 surat, di situ ada keterangannya, baik Quran maupun hadis, keutamaan baca Yasin untuk apa? Ya, Ad-Dukhan, dan 10 surat itu dijelaskan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya amalkan itu, kalau itu merupakan wirid. Tahu wirid? Enggak bisa ditinggal. Tapi pembacaan yang kalau ibarat mahasiswa kan ada buku wajib, ada buku sunnah kan. Buku wajib nih yang harus dibaca. Kalau Anda fakultas hukum harus baca tentang hukum. Kalau baca di luar hukum, baca ini segala macam. Itu seperti itu. Kalau kita baca Quran yang 10 itu sebagai wirid, artinya
wajib setiap malam. Tapi yang setiap harinya bukan itu dari Al-Fatihah sampai Baqarah sampai Anas. Iya kan? Karena Quran terdiri dari 30 ayat, 114 surat, 6.666 ayat, diawali dengan basin. Tahu basin? Huruf ba dengan sin. Bismillah. Akhirnya minal jinnati wan nas. Kan basin. Iya kan? Nah, ini contoh. Jadi kembali itulah Quran, kalau bisa yang 10 wajib dibaca, yang lainnya setiap hari dari awal sampai akhir. Diulang-ulang. Karena saya ingat cerita guru. Waktu guru Majid ditanya, "Guru, gimana sih cara menghafal Al-Quran supaya kita hafal?" Apa guru Majid bilang? Enggak perlu dihafal, ente baca aja Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa dan seterusnya, selesai balik lagi. Selesai balik lagi, lambat laun akan hafal. Sebab kalau kita sengaja ngapalin Quran, lupa, dosa gitu. Resikonya dosa. Kalau kita sengaja ngapalin nih, kemudian hilang, nggak diapalin, nggak ditakrir istilahnya, itu termasuk dosa. Makanya yang bagus nggak ada niat buat menghafal, tapi otomatis akan hafal kalau dibacanya diulang-ulang. Contoh, saya ngaji dari beberapa guru, baik di pesantren di sana di Banten maupun di Jembatan 2 atau di mana sajalah saya ngaji, termasuk guru-guru Jakarta tuh, itu kadang-kala yang bacakan 2 orang, perempuan sama laki atau laki sama laki. Gurunya kan gak lihat Quran, tapi begitu muridnya baca salah, tahu nggak dia? Tahu. Pertanyaannya, dia hafal Quran atau memang sudah terbiasa baca Quran sehingga muridnya salah, guru tahu. Kalau model mu'alim sih ngajar walaupun sambil merem bisa. Kalau kita boro-boro ngajar, belajar aja, kalau merem gitu kan. Ini kembali kepada kita semua, tolong budayakan tuh baca Quran ya. Jangan sampai setiap hari sama sekali nggak baca Quran. Walaupun mungkin baca, tapi waktu sholat doang. Di luar sholat tolong, karena ingat dengan pesan Nabi, Iqra'ul Quran fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran, sebab Quran nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Artinya memberikan pertolongan kepada yang baca Quran. Tolong jangan sampai setiap hari nggak baca Quran. Wa in qalla, sekalipun cuma sedikit tapi rutin, lebih baik daripada seminggu sekali baca, apalagi sebulan sekali. Seminggu sekali baca Yasin malam Jumat doang. Ada nggak mau itu? Ada nggak? Iya kan? Makanya kembali tadi, tolong kalau bisa 10 surat sebagai wiridan, nggak bisa ditinggal. Adapun bonusnya, ekstranya tadi dari Al-Fatihah, hatam, selesai hatam, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Pertanyaan saya, pernah nggak Bapak ngapalin surat Al-Fatihah? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa kok hafal? Karena dibaca terus. Itu kan, itu contoh yang kecil aja. Begitu juga Quran. Ini pengamatan saya kalau saya ngajar dengan guru-guru, itu beliau nggak lihat Quran, tapi muridnya salah, dia tahu. Karena kebiasaan tadi. Ya, ini contoh. Inilah masalah adzan sudah selesai. Nanti al-babutasi fi fadilati sholatil jamaah, tentang hukum keutamaan sholat berjamaah, insya Allah. Udah selesai? Udah selesai? Udah, kalau selesai gak ada masalah kan? Kalau gak ada masalah, ada beberapa maklumat untuk diketahui bersama. Mana mah? Enggak? Hah? Oh, ini lagi. Jadi amplop yang akan disebarkan pada jamaah sehubungan dengan Al-Maqbulah Ki Mu'alim Safi Adami akan haul sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang akan diadakan 4 Oktober
2025 atau 12 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Nah, kepada jamaah untuk menghimbau, mengajak ikut andil di dalam masalah yaitu sumbangsi buat peringatan tersebut. Insya Allah akan diadakan 4 Oktober, berarti masih Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. 3 bulan insya Allah. Inilah hadirin jamaah muqallah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kekurangan dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal.